Intro. Alright, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter kelima ya, dan di chapter kelima ini nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang unik lagi, tapi bukan inversi. Kemarin kita sudah lewat inversi ya, teman-teman. Nah, bentuk kalimat yang unik lagi namanya adalah double komparatif. Nah, double komparatif itu apa? Sebelum kita ke double komparatifnya, kita bahas dulu yang komparatif dulu, teman-teman. Karena kebetulan komparatif ini sudah kita bahas di materi terakhir, yaitu tentang inversi, lebih tepatnya penanda inversi nomor 4. Nah, komparatif itu adalah caranya kita bilang lebih dari, ya. Contohnya di kalimat kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet. Atau Jupiter is much bigger than our planet is. Atau di inversi juga nggak apa-apa. Jadinya Jupiter is much bigger than is our planet. Gitu ya. Jadi caranya bilang lebih dari dalam bahasa Inggris itu teman-teman bisa pakai more atau pakai er. Nanti gandengan di belakang adalah than. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang masalahnya adalah kapan kita pakai more, kapan kita pakai er untuk menambahkan kata lebih ke kata sifat gitu ya, teman-teman. Nah, jadi more than, jadi kata more itu ditambahkan ke kata sifat itu sorry, jadi ada dua ya teman-teman. Jadi ada more, ada er. Nah, more itu ditambahkan ke kata sifat ketika kata sifatnya itu panjang. Ya, memiliki lebih dari satu suku kata. Suku kata itu kayak pembacaan seperti itu teman-teman. Misalnya kalau beautiful. Nah, beautiful itu ada 3 suku kata, yaitu beauty sama full. Gitu ya. Nah, nanti untuk bilang lebih cantik atau lebih indah, itu kita bilangnya more beautiful. Karena beautiful memiliki 3 suku kata. Contoh lagi, expensive. Expensive itu artinya mahal. Nah, karena expensive itu memiliki 3 suku kata, yaitu X, kemudian pen, kemudian sive, maka untuk bilang lebih mahal, kita bilangnya more expensive. Gitu ya, jadi more itu ditambahkan ke kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata. Oke, sedangkan itu ditambahkan ke kata sifat dengan hanya satu ya suku kata atau dua nggak apa-apa teman-teman, dua suku kata tapi yang berakhiran dengan y ya. Nah, itu baru pakai er. Jadi ini bedanya more sama er teman-teman, cara pemakaian untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat. Nah, contohnya di bawah ini, misalnya sama-sama mau bilang besar. Nah, besar itu kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Nah, untuk bilang lebih besar yang pakai large, itu kita pakainya er saja. Karena large itu dibacanya sekali atau memiliki satu suku kata, yaitu large. Nah, large gitu aja teman-teman. Oke. Nah, untuk bilang lebih besar, maka kita cukup bilang larger. Gitu ya. Nah, sedangkan massive, dia memiliki 2 suku kata, yaitu mass sama sieve. Yang mana dia tidak berakhiran dengan huruf Y juga. Ya, berarti untuk bilang lebih besar yang pakai massive kita pakainya more. Jadinya more massive. Seperti itu, teman-teman. Kemudian contoh kedua ada caranya kita bilang murah dalam bahasa Inggris. Kita bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, kalau kita mau bilang lebih murah pakai cheap, karena cheap memiliki satu suku kata, ya, yaitu cheap gitu aja teman-teman. Maka cukup tambahkan er di belakangnya. Jadinya cheaper, lebih murah. Sedangkan murah kalau pakainya inexpensive, itu memiliki 4 suku kata ya. In, kemudian X, kemudian pen, kemudian sieve. Oke, nah karena memiliki 4 suku kata, untuk bilang lebihnya kita pakainya yang more. Ya, jadinya more inexpensive. Kemudian yang terakhir, nah ini sama-sama 2 suku kata, teman-teman. Crazy sama insane. Bedanya kalau crazy itu dia berakhiran dengan Y, tapi kalau insane dia tidak berakhiran dengan huruf Y. Nah, 2 suku kata berakhiran dengan huruf Y kita bisa pakai R. Jadinya crazier, lebih gila. Nah, tapi kalau insane itu bukan insaner, teman-teman. Tapi kita bilangnya more insane karena dia tidak berakhiran dengan huruf Y walaupun 2 suku kata. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah aturan dasar, yaitu menggunakan more sama er untuk menambahkan arti lebih ke kata sifat atau kata keterangan. Seperti itu. Nah, tapi ada pengecualian, teman-teman. Alias tidak semua kata sifat itu bisa ditambahkan dengan kata more atau er untuk menambahkan arti lebih. Saya mute dulu ya. Atau mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya mute dulu, teman-teman. Nah, saya ulangi lagi. Jadi tidak semua kata sifat
kalau kita mau tambahkan arti lebih, itu ditambahkan dengan more sama er ya. Ada kata sifat yang bentuk komparatifnya itu berbeda, teman-teman. Jadi ada kata lain yang memang bentuk komparatif dari kata yang lainnya gitu ya. Nah, contohnya yang di dalam kotak ini, teman-teman. Contohnya ada kata good, artinya bagus atau baik. Untuk bilang lebih bagus atau lebih baik itu bukan gooder atau more good ya. Kita bilangnya adalah better. Jadi memang better itu satu kata yang artinya memang sudah lebih baik. Dan jangan bilang more better, itu pemborosan teman-teman. Atau betterer, itu nggak ada ya. Jadi cukup better aja untuk bilang lebih baik. Kemudian bad artinya buruk, untuk bilang lebih buruk atau lebih jelek kita bilangnya worse yang akhirannya e. Oke, jadi worse itu artinya lebih buruk. Jangan bilang more worse atau less worse. Ya, jadi worse aja. Kemudian yang berikutnya ada little. Little itu artinya sedikit, untuk bilang lebih sedikit kita bilangnya less. Ya, tapi yang little teman-teman, karena sedikit itu ada dua bahasa Inggrisnya. Kita bisa pakai little, bisa pakai few, ya. Kalau few itu artinya sedikit, tapi nanti lebih sedikitnya fewer. Ya, dan apa bedanya little sama few? Kalau little untuk bilang sedikit ketika bendanya nggak bisa dihitung, ya. Contohnya air, contohnya waktu, itu kita pakainya little. Oke. Nah, tapi kalau few sedikit itu untuk benda yang bisa dihitung. Contohnya sedikit buku, itu kita bilangnya few books. Sedikit orang, few people. Gitu ya. Itu bedanya little sama few, teman-teman. Kemudian berikutnya ada far, artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh, kita bilangnya ada dua. Bisa pakai further, bisa pakai farther. Bedanya apa? Bedanya kalau kita bilang further yang pakai U, itu untuk jarak yang tidak bisa dihitung secara fisik. Nggak bisa kita tambahkan meter, kilometer, misalnya miles gitu ya. Nah, contohnya itu gini. Saya ingin belajar TOEFL lebih jauh lagi. Nah, itu kita bilangnya I want to learn TOEFL further. Pakai yang U. Karena kalau kita belajar nggak bisa diukur pakai kilometer, nggak bisa diukur pakai meter. Itu adalah jarak yang non fisik atau tidak kelihatan. Gitu ya. Sedangkan yang farther yang pakai A itu untuk bilang lebih jauh ketika jaraknya bisa dihitung pakai meter alias fisik, teman-teman. Contoh, eh, saya ingin berjalan lebih jauh lagi. Gitu ya. Nah, berjalan maksudnya jaraknya. Atau misalkan gini, rumah saya lebih jauh daripada rumah kamu. Nah, kalau jarak rumah kan bisa kita hitung. Pakai kilometer, pakai meter. Nah, itu pakainya yang farther. Gitu ya. Jadi bedanya further sama farther, kalau further itu nggak kelihatan atau non fisik, sedangkan farther itu yang kelihatan atau yang fisik. Bisa ada kilometernya, bisa ada meternya, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian yang terakhir ada many atau much, artinya sama-sama banyak. Untuk bilang lebih banyak, kita cukup bilang more, teman-teman. Jadi more itu bisa artinya lebih, bisa artinya lebih banyak. Seperti itu. Nah, cara melihatnya bagaimana, Sat? Kita lihat kata setelahnya. Kalau dia artinya lebih, pasti setelahnya nanti ada adjektif atau adverbnya. Nah, tapi kalau more yang artinya lebih banyak, pasti ada kata bendanya. Gitu ya. More money, itu lebih banyak uang. More time, lebih banyak waktu. More friends, lebih banyak teman. Seperti itu. Tapi kalau more ditambah kayak tadi, more expensive. Nah, berarti ada lebih mahal. Gitu ya, bukan lebih banyak mahal, kan nggak enak. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah aturan penggunaan more sama er untuk menambahkan arti lebih ke dalam kata sifat atau kata keterangan. Seperti itu. Nah, itu kalau komparatif ya. Sekarang kita belajar ke bab hari ini yaitu double komparatif. Nah, kalau komparatif tadi adalah more, bentuk dari double komparatif itu more-nya kita tambahkan the, teman-teman, sebelumnya. Ya. Dan nanti artinya bukan lagi lebih, artinya nanti akan menjadi semakin. Gitu ya. Dan karena ada kata double-nya, maka nanti di dalam kalimat the more ini ada dua, teman-teman. Jadi susunan kalimat double komparatif ini adalah the more, titik-titik, koma, nanti ada the more lagi. Nah, artinya semakin apa, semakin apa. Semakin A, semakin B. Gitu ya. Nah, contoh teman-teman. Dalam bahasa Inggris contohnya misalnya seperti ini. Semakin cepat, semakin baik. Nah, ini kalau ditranslate kurang lebih, the sooner, the better.
titik. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan kalimat ini tidak memiliki subjek, tidak memiliki predikat. Nah, teman-teman di kalimat double komparatif ini subjek predikat tidaklah penting. Ya, jadi teman-teman nanti kalau menemukan ada penanda double komparatif, nah lupakan dulu subjek predikat. Ketika teman-teman mencari subjek predikat kok menemukan penanda double komparatif, lupakan dulu subjek predikat, teman-teman. Carikan gandengan satunya karena itu lebih penting daripada subjek predikat. Gitu ya. Jadi carikan the more satunya, ada nggak gitu. Apakah biasanya yang dihilangkan itu the more yang di paling depan? Ya, kalau nggak gitu the more yang di setelahnya koma di tengah-tengah kalimat. Biasanya salah satu dihilangkan, salah satu jadi tanda, seperti itu. Nah, contoh lagi, misalnya kita mau bilang, tirulah padi semakin berisi, koma, semakin merunduk. Nah, ini kalau ditranslate, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Jadi tirulah padi tadi ya, semakin banyak biji-bijian yang dia miliki, semakin rendah dia membungkuk. Seperti itu. Peribahasa ya, teman-teman. Lanjut lagi ke contoh berikutnya. Semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk dihuni. Nah, contohnya kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Nah, ada subjek predikat juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi biasanya the more satu hilang, satu jadi penanda. Atau biasanya yang di belakang yang hilang, yang di depan jadi penanda. Itu ya, teman-teman. Kemudian contoh berikutnya, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, itu kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Gitu ya. Dan contoh terakhir, misalnya kita bilangnya semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Nah, ini kalau ditranslate, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah, atau kita dengarkan contoh dari penggunaan double komparatif ini di speaking ya, teman-teman. Nah, ini ada quote ya dari Bapak Barack Obama. Kita dengarkan, teman-teman. Yeah, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Yeah, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, beliau bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi kalau diartikan, semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Yeah, the quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, contoh kedua, teman-teman, teori alam semesta dari Hubble ya, Edwin Hubble. Kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi dikatakan, the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Gitu ya. Jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauh dari kita. Ya, jadi galaksi itu ternyata mengembang, teman-teman, saling dorong-mendorong gitu ya. Jadi saling menjauhi seperti itu. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, yang terakhir dari filmnya Kung Fu Panda yang ketiga, teman-teman. Ada quote yang menggunakan double komparatif yang diucapkan oleh Master Oogway. Kita dengarkan ya. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, jadi dikatakan, when will you realize the more you take, the less you have? Kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki? Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, itu tadi ya, teman-teman. Sekarang kita ke penerapan contoh di soal. Jadi caranya sama, dicari predikat dulu di soal ya, teman-teman. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, nah setelah koma, ketika teman-teman mencari predikat, kok menemukan ada susunan the more, bla bla bla, the, nah fix ini adalah penanda double komparatif, teman-teman. Lupakan dulu subjek predikat. Ya, jadi kita harus carikan gandengannya. Oke, yaitu the more satu lagi yang terletak di depan sini.
Oke, kita cek ABCD. Yang alpha di situ ada the brushwork is loose, itu bukan the more ya, alpha bukan. Kalau yang Bravo, nah hati-hati teman-teman. Yang Bravo ini ada urutan the more, tapi ini bukan penanda double komparatif. Nah, kenapa? Nah, double komparatif itu nanti the more the ya, teman-teman. Jadi the-nya di sini ini bukan miliknya more. Jadi the-nya di sini ini miliknya brushwork ini, teman-teman. Oke, sama halnya loser. Loser di sini adalah menjelaskan kata brushwork juga. Oke, jadi the more ini bukan jadi satu, tapi the sendiri, losernya sendiri. Nah, supaya jadi satu, di sini dikasih the lagi. Supaya the-nya ini miliknya more, teman-teman. Bukan miliknya brushwork. Jadi harusnya the loser, the brushwork. Nah, yang Bravo ini salah ya. Ini buat penjebak. Jadi hati-hati. Kalau yang Charlie di situ tidak ada more-nya, tidak ada the satu lagi, Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Itu ada urutan the loser, the brushwork is. Oke, jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, the loser, the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more virality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan kurang lebih, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas di dalam pemandangan karyanya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Seperti itu. Oke, contoh berikutnya. Oh, ternyata udah nggak habis, teman-teman. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai double komparatif ini. Silahkan. Oke, dari Miss Fitri. Sorry. Yang tadi ya, teman-teman. Mister, saya masih kurang mengerti opsi yang Bravo. Nah, yang Bravo, sama kayak kita bilang gini, Miss. Boleh nggak kita bilang the girl? Kita boleh nggak bilang the girl? Artinya gadis itu. Boleh nggak dalam bahasa Inggris? Atau grammarnya salah nggak ini? Eh, karena belum jelas. Boleh, teman-teman. Jadi, the girl itu nggak apa-apa. Artinya sudah benar. Gadis itu. Ya memang kalau diucapkan buat contoh itu nggak jelas gadis yang mana. Karena saya sama teman-teman nggak saling melihat satu sama lain ya. Terutama kalau kita ketemuan terus saya bilang gadis itu sambil saya nunjuk seseorang cewek. Nah itu boleh teman-teman. Ya. Nah ini hanya contoh saja. Jadi the girl itu boleh teman-teman. Ya nggak masalah seperti itu. Nah boleh nggak saya bilang gini? The tall girl. Kalau diartikan gadis yang tinggi itu, nah secara grammar ini juga boleh teman-teman. Ya, nggak ada masalah. Nah kalau saya mau bilang gadis yang lebih tinggi itu, nah itu bahasa Inggrisnya nanti jadinya the taller girl. Nah, the taller girl itu artinya bukan semakin tinggi gadis, artinya adalah gadis yang tinggi itu. Seperti itu, Miss. Jadi beda, sorry, sama dengan yang Bravo tadi. The loser brushwork itu sebenarnya cut dari awalnya adalah the brushwork. Jadi the-nya bukan punyanya more, tapi punyanya brushwork. The brushwork itu ditambahkan loose. The loose brushwork. Nah, the loose brushwork, loose-nya ditambahkan dengan more, yaitu er. Jadinya the looser brushwork. Artinya bukan semakin renggang teknik pengecatan, tapi jadinya teknik pengecatan kuas yang lebih renggang itu, jadi bukan semakin, tapi lebih renggang itu. Kalau diartikan seperti itu, Miss. Jadi gini, teman-teman. Karena di setelahnya koma itu kan bentuknya the more bla 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 ada the lagi. Jadi bentuknya sama. Gitu ya. Kalau kita lihat yang delta ada the more bla 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 the lagi. Seperti itu. Dapat nggak, Miss? Maksud saya. Loser itu berarti untuk menjelaskan brushwork yang benar. Ya betul, karena dia kata sifat. Teman-teman, kata sifat itu menjelaskan kata benda. Yang punya sifat itu cuma benda. Kan artinya renggang itu kan sifat, teman-teman. Ya kan, sama kayak misalnya ketat, sama kayak misalnya besar, sama misalnya kecil, sama kayak mahal dan murah. Nah, itu adalah sifat. Sifat itu menjelaskan benda. Nah, di sini bendanya adalah brushwork. Seperti itu, Miss. Ada pertanyaan dari Mr. Faisal. Maaf, Sir, baru gabung hari ini bahas apa ya? Ini namanya double komparatif, Mister.
Caranya kita bilang semakin. Nanti daripada saya ngulang dan teman-teman yang lain nanti buang-buang waktu ya, nanti Mr. Faisal boleh mengulang atau melihat dari rekaman soal. Maksud saya rekaman rekaman kelas gitu ya, supaya kasihan sama yang lain gitu yang udah dari tadi datang. Seperti itu. Dapat ya Miss Fitri. Jadi tolernya di situ itu bukan miliknya the. More-nya itu bukan miliknya the, tapi itu miliknya yang girl. Seperti itu. Jadi harus ditambahkan the satu lagi teman-teman. Atau teman-temannya the. Misalnya tadi ada misalnya ada kepemilikan, misalnya semakin cepat kucingku berlari, misalnya gitu ya. Jadi the more quickly my cat runs, misalnya seperti itu. Jadi my itu juga keluarganya the. Nah itu kita bahas besok teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Mister, halo. Iya, Miss, silahkan. Jadi gini, kalau misal pertama kalau misal kita lihat soal, dari soal itu kita cari dulu predikat tetap. Betul, that's Terus right. Itu setelah akan kita nanti selalu pakai. kalau ada koma, setelah koma atau sebelum koma kita cek ada kata the more atau yang sejenisnya. Terus baru nanti kita cari komparatif double komparatifnya, begitu. Betul, gandengannya, Miss. Oke. Gitu ya, teman-teman. Mister, jadi semua kata benda setelah more ditambahkan the. Betul, Miss. Jadi ditambahkan the atau teman-temannya the. Misalnya misalnya kepemilikan, seperti itu, Miss. Maaf, Mister, bisa diulang bahas apa biar tahu konteks saja tadi nge-like. Jadi caranya kita bilang semakin, Mister. The more, the more. Gitu ya. Jadi caranya kita bilang semakin itu the more. Contohnya adalah semakin cepat semakin baik. The sooner, the better. Seperti itu. Oke. Miss Windy, silahkan ada pertanyaan, Miss. Baik, mohon izin untuk menanyakan. Kan tadi kan kalau nggak salah saya dengar, Mister mengatakan bahwa predikat atau subjek nggak dibutuhkan. Lalu peran is di setelah the loser, the breastwork is, nah itu sebagai Itu apa predikat, soalnya? Miss. Itu predikat. Jadi gini, teman-teman. Subjek predikat itu tidak wajib ada, bukan berarti nggak boleh ada ya. Nggak wajib ada itu boleh ada, boleh tidak. Maksudnya seperti itu, Miss. Ada juga nggak apa-apa. Tidak ada juga nggak apa-apa. Dapat nggak, Miss Windy, maksud saya? Jadi, Iya, berarti this is kan sebagai predikat, terus langsung disambung ke keterangan in Stevenson's landscape gitu. betul. Jadi bisa predikat to be itu contohnya gini, Miss. Apa bahasa Inggrisnya saya berada di rumah? Bahasa Inggrisnya gimana? I'm in home. I am at home. Jadi I'm at home. Saya di rumah. Nah, setelahnya MM itu kan to be, teman-teman. Satu keluarga dengan is. Atau saya ganti deh. Rita berada di rumah. Bahasa Inggrisnya jadinya gimana? Jangan takut salah. Rita berada di rumah. Berarti gimana, Mas Windy? Rita at her house. Boleh pakai kalau pakai house pakai in nggak apa-apa, Mas. Tapi kalau home pakainya at. Jadi bisa kita bilang Rita is, jangan lupakan predikatnya. Rita is at her house, in her house, atau Rita is at home. Rita berada di rumah. Nah, setelah is itu kan diikuti at home itu keterangan tempat. Sama kayak in Stevenson's landscape jatuh setelahnya is juga. Jadi is at home itu susunannya sama dengan is in Stevenson's landscapes. Dapat nggak, Miss? Oh iya, I see. Terima kasih. Okay. Alright, jadi to be diikuti. Jadi gini teman-teman, to be itu bukan kata kerja yang butuh objek ya. To be itu setelahnya memang boleh diikuti noun, tapi itu bukan objek teman-teman. Jadi to be itu boleh diikuti 3. Kalau disingkat jadinya ana. Ana itu maksudnya adalah A-nya itu adjektif, kata sifat. N-nya itu adalah noun, kata benda. A-nya yang terakhir itu adalah adverb atau kata keterangan. Jadi setelah to be itu boleh diikuti 3 ini. Nah, noun yang jatuh setelah to be itu juga sama kayak adjektif sama adverb. Itu bukan objek. Tapi itu namanya kalau dalam bahasa Inggris nyebutnya complement atau pelengkap. Nah, complement atau pelengkap kalau dalam bahasa Indonesia itu kita nyebutnya keterangan, teman-teman. Seperti itu. Jadi keterangan itu bukan cuma dibuat dari kata keterangan.
Jadi ada adjektif. Nah, contohnya yang to be diikuti adjektif, saya baik-baik saja. Itu kalau di Inggris kan I am good, I am great, I am fine. Ya, jadi ada I, subjek, predikatnya to be yaitu am diikuti kata sifat fine atau good atau great tadi ya. Nah, to be juga bisa diikuti oleh kata benda. Contohnya, Rita is a doctor. Rita adalah seorang dokter. Misalnya seperti itu. Nah, seorang dokter kan benda, teman-teman. Itu ya. Nah, jatuhnya setelah is. Tapi itu bukan objek, karena to be itu bukan kata kerja yang punya arti. Jadi kita nggak tahu itu punya butuh objek atau tidak. Nah, kalau ada seperti itu nggak usah dianggap butuh objek. Gitu ya. Dan yang terakhir ada keterangan. Contohnya yang tadi, Rita di rumah. Rita is at home. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan teman-teman. Aman ya. Jadi intinya the more. Gitu ya. Di atas saya tulis teman-teman. The more ini caranya kita bilang semakin, semakin. Gitu ya. Nah biasanya salah satu dihilangkan. Oke. Nah sekarang kita coba prakteknya ke latihan soal. Sebenarnya nggak sulit teman-teman. Karena saya lihat dari pertanyaan teman-teman, sebenarnya teman-teman khawatir kayaknya ini sulit. Sebenarnya nggak sesulit itu. Nah kita coba ke latihan soal yang sudah saya cloning berdasarkan yang saya temukan di soal prediksi atau tes prediksi. Oke. Nah, silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada jawaban bravo, dan juga ada jawaban delta. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika teman-teman mencari predikat, kok menemukan susunan the more the seperti ini, atau the seperti ini, lupakan dulu subjek predikat. Karena ini penanda double komparatif, teman-teman. Oke, harus ada the more the satu lagi. Lupakan dulu subjek predikat, karena subjek predikat tidak wajib di kalimat double komparatif. Ya. Nah, setelah koma, itu nggak ada teman-teman, the more lagi di belakang juga nggak ada, berarti fix di sini kita harus masukkan the more atau the ya tergantung kata yang dijelaskan oleh more-nya. Nah kita cek satu-satu. Yang alpha itu bukan the more ya teman-teman, jelas-jelas itu the highest, artinya yang paling tinggi. Itu bukan komparatif tapi itu namanya superlatif, caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris. Jadi kalau yang paling itu bukan more, bukan ya, tapi most atau est. Nah, yang alpha bukan, karena nanti nggak double komparatifnya. Kalau yang bravo, the higher. Nah, kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Oke. Nah, kalau yang Charlie, more high. Nah, high itu cuma satu kata ya, teman-teman. Kalau dibacakan cuma high. Oke. Jadi, untuk bilang lebih itu bukan more. Jadi, yang Charlie ini secara bentuk sudah nggak benar ya. Jadi, untuk bilang lebih tinggi itu bukan more high, tapi higher. Dan jangan lupakan the-nya. Ya, the itu yang merubah arti more, yang merubah arti lebih menjadi semakin, seperti itu. Nah kalau yang delta ini sudah ada more, sudah ada ini double teman-teman, penanda komparatifnya itu pemborosan, seperti itu. Apalagi nggak ada the juga di situ ya, sedangkan di soal itu ada the more. Oke, jadi bukan yang delta. Jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, the deeper the ocean, the higher the pressure, creating extreme conditions for marine organisms. Kalau diartikan, semakin dalam lautan, semakin tinggi tekanannya, yang menciptakan kondisi ekstrim bagi organisme laut. Seperti itu. Ya, teman-teman. Dicoba lagi nomor 2. Silahkan jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Sebentar, ada pertanyaan. Mister, kalau more itu untuk yang lebih dari satu kata ya? Betul, Miss. Oke, kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alfa, ada jawaban bravo, ada juga jawaban delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Nah, ketika mencari predikat kok teman-teman menemukan penanda double komparatif ya, yaitu the more the seperti ini, maka lupakan subjek predikat ya. Nah, carikan gandengannya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ini belum ada. Setelah koma ini harusnya ada the more satu lagi, teman-teman. Nah, tapi di situ nggak ada. Jadi carikan the more satu laginya. Oke, kita cek yang alpha ada the more pressure, kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo tidak ada the-nya, nanti nggak gandeng ya, teman-teman. Yang di depan ada the-nya, kalau yang di bawah nggak ada the-nya yang bravo. Jadi bravo nggak bisa, teman-teman. Sebentar, saya tandai dulu. Bravo nggak bisa karena nggak ada the-nya ya. Kalau yang Charlie itu bukan the, bukan more. Charlie bukan. Kalau yang Delta ada the, nah tapi bukan more. Itu adalah most. Itu superlatif, nanti nggak double, nggak gandeng, teman-teman. Nah, Delta nggak bisa. Ya udah berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke, ada the more juga di situ. Nah, nanti kalau diartikan, semakin tebal lapisan es yang menutupi suatu wilayah, semakin banyak tekanan yang dia keluarkan pada daratan tanah di bawahnya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama teman-teman. Di situ ada predikat. Nah, ketika mencari predikat, menemukan the more the atau teman-temannya the seperti ini, maka lupakan dulu predikat, oke, dan subjeknya. Karena ini penanda double komparatif. Kita butuh satu lagi. Setelah koma itu belum ada. Ya udah kita carikan the more the satu lagi di pilihan ganda. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada the more the. Kalau yang alpha bukan the more the, nggak bisa. Yang bravo nggak ada more-nya, nggak ada the satu lagi, bravo nggak bisa. Yang delta nggak ada the sama the satu lagi, delta nggak bisa. Ya udah berarti jawabannya Charlie. Nanti kalau diartikan semakin kompleks ekosistem biologis suatu tempat, maksudnya gitu ya. Semakin besar keanekaragaman dari spesies yang ekosistem tersebut bisa support. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 4. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Bisa nggak, Bu? Ya, ya, Bu. Bisa. Maaf, mau tanya kalau yang untuk yang tadi, Ini kalau misal the greater, the-nya itu dihapus, the diversity-nya itu jadi tinggal the greater diversity gitu aja? bisa, nggak Nggak boleh? apa-apa. Nah, kalau Oh, ini nggak apa-apa. bisa teman-teman. Kalau ini bisa. Nah, kenapa kok bisa? Karena di situ dia menggunakan it, teman-teman. It itu nggak boleh pakai the. Ya, the it itu nggak ada. The she itu nggak ada. Nah, jadi kalau di sini sudah pakai it, di situ nggak pakai the lagi nggak masalah. Seperti itu, Miss. Oke. Oke, dapat ya. Jadi nggak apa-apa kalau yang kedua ini nggak pakai the nggak masalah, teman-teman. Untuk jenis soal yang ketiga ini karena dia kebetulan subjeknya di situ kan ada subjek, teman-teman, atau benda yang dibandingkan. Nah, dia subjek berbentuk kata ganti. Kata ganti itu bedanya sama kata benda itu tidak boleh dikasih the, teman-teman, atau teman-temannya the. The she nggak ada, the I itu nggak ada gitu ya, the he nggak ada, seperti itu. Jadi kalau nggak pakai uh, the lagi nggak masalah, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban alfa, 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 alfa dan saya lihat semuanya menjawab alfa, teman-teman. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan the more the seperti ini, lupakan dulu subjek predikat ya. Karena ini penanda double komparatif. Carikan gandengan satunya. Nah, di setelah koma itu belum ada. Kita carikan the more the satu lagi. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Di situ ada the higher the. Nah, kalau yang Bravo di situ nggak ada mordenya, Bravo nggak bisa. Charlie nggak ada the mordenya, Charlie nggak bisa. Yang Delta itu juga nggak ada the-nya. Ya, malah pakainya is. Nggak bisa, teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, semakin banyak bahan bakar fosil dibakar untuk memproduksi energi, semakin tinggi konsentrasi dari efek rumah kaca, maksudnya gitu ya. Atau gas rumah kaca di atmosfer. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Monggo teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Delta, teman-teman. Baik, mari kita cek. Seperti biasa, cari predikat dulu di situ. Nah, ketika mencari predikat, kita menemukan ada the more di depan. Maka harus ada the more di belakang. Nah, itu setelah command sudah ada the more-nya, teman-teman. The more hydrogen ions. Nah, nggak ada it karena di situ subjeknya it, teman-teman. Maksudnya nggak ada the-nya ya. The it itu nggak ada. Oke, yang pasti ini adalah penanda double komparatif. Oke. Nah, di sini kita hanya diminta untuk mencarikan benda yang dibandingkan saja. Oke, nah benda yang dibandingkan di sini itu harus jelas. Nah, caranya menjelaskan suatu benda atau supaya benda itu jelas, maka harus dikasih the sebelumnya. Nah, di pilihan ganda yang ada the-nya itu cuma satu pilihan, yaitu yang Bravo. Jawabannya Bravo ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, semakin tinggi tingkat keasaman dari suatu larutan, semakin banyak ion hidrogen yang dia kandung atau yang dia miliki. Seperti itu. Jadi the more the, diingat-ingat itu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya, teman-teman. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika mencari predikat, teman-teman menemukan ada the more the seperti ini, lupakan dulu predikat. Oke, karena ini penanda double komparatif, dan di dalam kalimat double komparatif, subjek predikat itu tidak lagi penting. Alias boleh ada, boleh tidak. Gitu ya. Nah, carikan the more satu lagi. Nah, di situ sudah ada more-nya, teman-teman. Sudah ada er-nya. Yang belum ada hanya the saja di sebelumnya. Jadi carikan the aja di sini. Oke, nah jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, semakin besar konsentrasi garam di suatu larutan, semakin tinggi titik didihnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi nomor 7. Terakhir teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Bravo dan juga Delta. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu, di situ ada predikat stage ya, artinya menyatakan. Nah, kalau statement itu kata bendanya, artinya pernyataan. Nah, jadi dari kata kerja state artinya menyatakan. Subjeknya adalah Newton second law of motion. Jadi hukum kedua dari Newton. Kemudian ada conjunction that, yang mana setelahnya harusnya subjek predikat. Kenapa saya bilang harusnya? Karena yang harusnya diisi oleh kalimat lagi, ternyata diisi oleh penanda double komparatif, yaitu the more the. Nah, maka lupakan subjek predikat dulu di dalam setelahnya that ini ya, setelah conjunction that ini. Nah, carikan satu lagi the more the setelah koma. Di situ nggak ada, teman-teman. Nah, jadi carikan the more, jadi jawabannya adalah yang delta. Oke, kalau yang alpha itu bukan the more, tapi itu adalah perbandingan caranya kita bilang sama dengan, gitu ya. Kalau yang bravo itu bukan the more, tapi the most, caranya yang bilang yang paling, atau superlatif istilahnya ya, kalau dalam grammar. Kalau yang Charlie tidak ada the-nya, nanti artinya lebih, bukan semakin. Nah, jawabannya adalah yang delta, itu ada the more, seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, saya hapus dulu. Hukum Newton kedua mengenai gerakan itu menyatakan kalau semakin besar gaya yang diaplikasikan ke suatu objek atau yang dikenai ke suatu objek, semakin besar juga percepatan yang dia alami. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah bentuk kalimat double komparatif. Caranya kita bilang semakin A, semakin B. Nah, biasanya the more yang di depan dihilangkan atau kebalikannya. Biasanya the more yang di belakang dihilangkan. Yang pasti salah satunya nanti akan menjadi petunjuk teman-teman bahwa teman-teman harus mencari gandengan the more satunya lagi. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum kita tutup. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Izin, Sir. Iya, Mister. Monggo. Yang nomor 7 tadi, Iya. itu kan blank, blank, blank is, kan jawabannya the greater the acceleration it experience. Kalau the greater nggak pakai is, bisa nggak ya? Nggak masalah. Boleh. Yang saya sampaikan tadi, Mister. Predikat subjek tidak penting di dalam bentuk kalimat double komparatif. Jadi ada nggak masalah, tidak juga bisa, tidak juga nggak masalah. Seperti itu, Mister. Oh, ya, terima kasih, Sir. Oke. Jadi itu isnya kalau kita hilangkan apakah boleh? Jawabannya boleh, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat japri gitu ya. Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day, guys. See you next time.